Ya, kita belajar tentang respons struktur terhadap pembebanan, horizon, dan difraksi. Nah, jadi ini adalah berbagai parameter yang akan digunakan dalam perhitungan gaya horizon. Yang penting nih ya, ini adalah Reynolds number. Nah, Reynolds number ini ada hubungannya sama apa sih? Ada yang masih ingat? Bilangan Reynolds number atau RE. Ada yang masih ingat nggak? Kalau suatu material fluida, ya, air, udara, ya, itu kan punya Reynolds number ya. Atau sebenarnya bukan punya Reynolds number, lebih tepatnya maksudnya gini. Jadi punya ini nih, gesek apa ya, viskositas, nah gitu ya. Jadi Reynolds number itu ada hubungannya sama viskositas suatu fluida sama kecepatan ya, atau U0-nya itu. Ini yang pertama, parameter pertama adalah Reynolds number. Parameter yang kedua itu adalah Coulomb Carpenter number atau KC number. Coulomb Carpenter. Nah, ini berguna sekali ya dalam menghitung, dalam menentukan apakah dia itu mau pakai horizon atau difraksi. Nah, terus selanjutnya itu adalah relative surface roughness. Apa nih? Kekasaran ya, kekasaran permukaan dari suatu material. Ya enggak? Di mekanika fluida masih ingat tentang diagram Moody? Ya, diagram Moody itu ada namanya E. Ya enggak? Kekasaran suatu material. Jadi kayak pipa pun itu macam-macam ya kekasarannya. Misalkan apalagi kalau beda material, misal pipa, terus beton, baja, maksudnya pipa ini terbuat dari baja misalkan kayak gitu ya, besi, nah itu kan beda-beda. Jadi relatif roughness-nya itu juga berbeda. Terus selanjutnya yaitu diffraction parameter, dirumuskan T/D per L, ya. Terus selanjutnya yaitu reduce velocity atau VR U per Fs kali D. Ya, jadi RE ini adalah Reynolds number, U0 itu adalah water particle velocity. Jadi ini water particle ya, bukan kecepatan rambatnya. Jadi water particle. Jadi kalau di teori gelombang linier ya, itu kan ada penurunan water particle velocity U, terus V, terus W ya, itu kan diturunkan dari potensial kecepatan terhadap arahnya. Nah, jadi ini adalah U, artinya ini kecepatan water particle arah X, arah horizontal. Itu U. Terus selanjutnya yaitu nu atau kinematic viscosity. Ini nu ya, maksudnya bukan yang, kan ada dua tuh. Dia ada yang dynamic viscosity, ada yang kinematic viscosity. Kinematic berarti punyanya suatu fluida tersebut.
kinematik, viscosity. Terus D yaitu member diameter. Jadi kalau kita di sini membahas tentang diameter suatu leg misal atau member atau brace, artinya lingkaran. Nah, D di sini adalah suatu diameter dari bulley leg-nya atau pipa misalkan boleh, atau kabelnya, atau brace-nya, dan lain-lain. Itu diameternya. Tergantung yang kita analisis, itu yang mana. Terus selanjutnya itu KC, itu Coulomb Carpenter. Coulomb Carpenter number. Jadi ini adalah KC. Ini untuk kita menentukan dia pakai Morrison atau difraksi. Terus wavelength atau panjang gelombang. U itu current velocity, ya berarti ini kecepatan arus, ya beda sama ini. Kalau ini adalah water particle velocity, kecepatan partikel air. Jadi masih ingat ya, jika kan klasifikasi berdasarkan kedalaman gelombang kan dibagi 3. Yang pertama adalah dangkal, ya. Nah, jadi kita dangkal itu D per L-nya berapa? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat nggak? Ini hafal nih ya. Yang ingat nggak? Kita untuk menentukan apakah laut tersebut dangkal, transisi, atau dalam, ya itu kita bisa cari dengan D per L atau kedalaman per lambdanya, panjang gelombang. D per L kurang dari berapa? 1/20, ya enggak? Terus yang transisi setengah sampai 1/20 ini ya. Terus yang ini adalah lebih dari setengah. Tuh, ini yang dalam. Ini yang transisi. Nah, semua ini kan beda-beda. Sebenarnya sama ya untuk persamaan dispersinya atau U0-nya, terus V, W, dan lain-lain itu satu. Persamaannya itu satu. Misal untuk teori gelombang linearnya. Nah, tapi ya kita bisa beri suatu batasan, misalkan di dangkal. Jadi KH-nya itu sama dengan berapa, transisi berarti masih sesuai dengan persamaannya. Kalau dalam, KH-nya, KH kan berarti kedalamannya sampai K3, misalkan seperti itu, maka KH-nya, KH 2pi D per L-nya, itu mendekati, ini kan kalau terlalu dalam berarti tangannya ya nanti ya, tannya atau sinnya itu sama dengan berapa kalau dalam tak hingga berarti 1 gitu ya. Kalau ini senilai sin H. Jadi kalau dia itu dangkal kan mendekati 0 ya, sehingga sinnya atau tangnya itu sama dengan sudut itu sendiri. Nah, sudah. Terus reduce velocity, struktur vibration frekuensi Fs ini. Jadi suatu frekuensi. Semua ini adalah non-parameter atau dimensionless atau non-dimensional. Jadi dia tidak punya dimensi.
di Reynolds number, keulekan Carpenter, relative surface roughness, diffraction parameter, radius velocity, ini adalah dimensionless ya atau non dimensional. Jadi dia tidak memiliki satuan. Jadi satuannya strip ya, tidak punya. Tuh. Oke, kita clear. Nah, keulekan in fluid dynamics, jadi dalam fluida dinamik ya, dinamika fluida, KC keulekan Carpenter itu adalah suatu dimensionless ya yang mendeskripsikan drag force ya terhadap inertia force. Jadi itu gaya drag atau gaya hambatan terhadap dengan inersianya dalam suatu objek yang berosilasi. Kayak gitu. Jadi untuk KC, for small KC itu number inersia itu dominasi. Jadi jika KC tersebut itu kecil, maka yang paling penting di sini adalah didominasi oleh inersia. Jadi gini ya, jadi KC ini hubungannya sama drag force dan inertia force. Jadi ada dua gaya, yaitu gaya drag ya atau gaya hambat dan gaya inersia. Ya. Nah, jika KC itu kecil, ya KC itu kecil, maka didominasi oleh inertia force. Sementara kalau KC itu besar, ya nilainya besar, maka dia didominasi atau drag force itu adalah important atau penting sekali di situ ya. Nah, inersia sama inersia FD ya, FI, inersia ditambah FD atau drag force itu adalah ditentukan oleh persamaan Morrison. Ini namanya persamaan Morrison. Nah, sekarang pertanyaannya itu kira-kira apa? Kalau misalkan kita lihat dari tiga ini ya, persamaan ini, pernyataan ini, FI atau inersia. Yang kalian tahu tentang inersia, nah, itu gimana sih? Ada yang ingat nggak di mata kuliah apapun inersia? Inersia dulu. Febria. Ada Fikri Mirzal. Ya. Stephanie Grace. Inersia. Yang kamu tahu tentang inersia apa? Oke ya. Jadi gini ya. Kalau kita inersia itu gini. Kamu atau suatu struktur itu punya gaya inersia. Gaya inersia itu saat dia itu diam atau kalau di fisika
inersia itu hukum kelembaman. Ya. Jadi itu mempertahankan dirinya sendiri. Inersia, artinya punyanya dia sendiri, potensialnya dia itu masuk inersia. Potensial. Tapi kalau gaya drag, ya, gaya drag ini adalah dia ini bentuk ya, dipengaruhi oleh bentuk dari suatu penampangnya. Ya, terus dari suatu kecepatan fluida tersebut. Nah, itu gaya drag, artinya yang udah bergerak nih. Nah, itu gaya drag. Tapi kalau inersia itu potensialnya dia, potensial suatu struktur. Nah, di Morrison itu ada, persamaan Morrison itu ada karena dia empiris ya, dari eksperimen. Dari eksperimen, sehingga untuk menghitung suatu struktur atau slender, struktur ramping, salah satunya itu member yang berdiameter atau silinder. Nah, itu dengan inersia ditambah dengan gaya drag. Itu persamaan Morrison. Nah, persamaan Morrison itu dapat diaplikasikan ketika KC atau Coulomb Carpenter-nya itu lebih besar daripada 6. Dan diffraction theory itu bisa diaplikasikan jika PD per L, ini P ya, PD per L itu lebih dari 0,5. Ya. Jadi kalau KC-nya itu besar, lebih besar daripada 6, kita pakai Morrison. Artinya difraksinya atau PD per L-nya itu kurang dari 0,5. Ya, itu pakai Morrison. Tapi kalau KC itu kurang dari 6 dan PD per L-nya itu lebih dari 0,5, maka kita pakai diffraction theory. Nah, yang kita bahas di sini adalah Morrison equation. Jadi nilai KC ya itu ini. Jadi kamu menghitung ini nih. KC itu adalah U0 atau particle velocity horizontal dikali dengan period dibagi dengan D diameternya. Nah, itu nanti ketemu ya. Terus diffraction itu adalah Pi 3,14 ya dikali D dibagi dengan L-nya. Nah, nanti baru kita tentukan apakah dia pakai Morrison equation atau diffraction theory. Oke, for example ya. Jadi suatu deep water dengan wave height-nya adalah 10 meter ya. Ini adalah 10 meter. Ya, wave height-nya hanya 10 meter, periodnya 10 second dan wavelength-nya 56. U-nya itu adalah 3,14. U0 atau kecepatan horizontalnya, kecepatan partikel air. Nah, D-nya adalah 1 meter. Diameter ya. D-nya adalah diameter. Diameter dari boleh leg atau diameter dari suatu silinder gitu aja ya. Nah, kita cari nih. H diketahui yaitu 10 meter. T diketahui 10 second. L adalah 56 meter. U0 3,14 meter per second dan D-nya adalah diameter adalah 1 meter. Nah, kita disuruh nyari mana yang kita pakai, apakah menggunakan Morrison teori atau menggunakan diffraction teori. Nah, jadi untuk menentukan itu
Salah satunya yaitu dengan kita menghitung KC dan menghitung diffraction parameter PD per F. Ya, ini kan semuanya adalah dimensionless. KC, nah sekarang KC. KC itu adalah U0 T per D. U0-nya dapat 3,14, T-nya dapat 10, dibagi diameternya 1. Maka ketemunya 0,314 ya. 31,4 ya. 31,4. Jadi kita balik lagi ke pernyataan pertama. Larger than 6 ya. Nah, ini KC lebih besar daripada 6, maka dia pakai Morrison equation. Ini kan lebih dari 6. Maka yang dipakai adalah Morrison. Ya. Terus kita cek yang diffraction parameter atau P D per L. P-nya adalah 3,14, diameternya 1, L-nya adalah 56. Temulah di sini 0,056. Di mana dia kurang dari 0,5 sehingga pakainya Morrison. Jadi kalau lebih dari 0,5 pakainya diffraction. Bisa paham? Pak. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silahkan. Jadi kan soal tadi, Pak. Soal tadi. Ini. Ya, Pak. Jadi kan ini yang diffraction teori ini atau diffraction parameter ini kan dia kurang dari 0,5 ya, Pak ya. Ya. Teori. Terus kalau dia lebih dari dia lebih dari 0,5, Pak. Cuman lebih dari 6 itu masuknya kemana? Kalau 6. Kalau dia lebih dari kurang dari 6, cuman dia lebih dari 0,5. Kurang dari 6, tapi lebih dari 0,5. Iya, Pak. Tidak ada sepertinya ya. Jadi coba cek ya. Dicoba ya, nanti coba cek. Apakah tapi kita fokus kalau misalkan teori ya namanya Hughes-Morrison teori ya. Hughes-Morrison teori ini di sini ya kita mengaplikasikan, kita hitung salah satu aja ya, yaitu KC number. Yang KC number. Nah, untuk yang diffraction teori ini kan untuk kita melihat nih ya. Jadi kalau Morrison itu jika KC-nya lebih dari 6. Ya, kalau yang difraksi itu ini namanya juga PD per L itu kan di sini disebutkan diffraction parameter. Jadi dia adalah untuk difraksi. Memang kalau yang Morrison itu hubungannya sama keulekan Carpenter. Karena keulekan Carpenter ini hubungannya sama inersia dan dark force. Gitu. Nah, jadi hitung satu aja ya, yaitu KC. Nah, KC ini, KC kamu hitung, dia lebih dari 6. Ya udah sih, kalau misalkan udah lebih dari 1 aja, ya berarti langsung pakai Morrison equation. Atau kamu bisa menghitung diffraction teori. Gitu. Dia kurang dari, ya udah berarti dia pakainya Morrison. Gitu. Itu ya, Bib ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba. Jika kita menambah, coba ya kalau misalkan kita lihat nih. Ya, kita sekarang menambah diameternya.
bukan menambah ya, mengganti diameter suatu silinder. Ya, itu diganti diameternya. Kalau diameternya itu diganti, misal menjadi yang awalnya 1 meter menjadi 10 meter, ya, KC-nya tetap, bukan KC-nya, U0-nya tetap yaitu 3,14, T-nya tetap, tapi diameter diganti yaitu 10. Karena kan kayak U0 T ini kan emang keadaan alam, ya dia tidak ganti nih. Nah yang diganti adalah misal silindernya gitu yang diganti, itu dia ketemu 3,14. Udah ya berarti dia kurang dari 6, ya udah pakai diffraction teori gitu. Nah kita cek lagi lah dengan diameter parameter diffraction parameter 3,14, D-nya 10, ini 56, dia 0,56. Lebih dari 0,5. Maka tetap pakai diffraction teori. Gitu. Itu ya. Bentar. Ya, untuk itu adalah penentuan apakah kita pakai Morrison atau diffraction theory. Nah, selanjutnya adalah tadi kan yang kita bahas adalah Morrison ya. Nanti kita bahas di situ ya. Morrison kan terdiri dari inersia sama dark force. Nah, kita bahas habis ini. Gravity load. Nah, gravity load ini dia terdiri dari dead load, operating and equipment weight ya, live load dan buoyancy. Artinya semua ya di sini ya. Nah, dead load itu adalah terdiri dari permanent load ya, dan permanen dari suatu struktur dan equipment, di mana equipment tersebut tidak berubah terhadap atau selama ya waktu operasi dari struktur tersebut. Nah, itu dead load-nya. Live load-nya itu adalah beban variabel karena liquid dan penyimpanan liquid sama solidnya. Dia yang berubah. Ya, kalau di sini kan liquid itu kan berubah ya. Nah, di situ adalah live load-nya. Gravity load, ya, jadi deck struktur, heli deck, living quarter. Ini untuk orang-orangnya namanya living quarter. Ini di mana kru-krunya ini kalau tidur dan lain-lain ya di sini nih di living quarter. Topside equipment and facilities, drilling rig, hook load, jacket support structure. Nah, ini ya kita masuk berarti yang Morrison ya. Nah, jadi wave load on slender structure. Jadi ini bagaimana sih beban gelombang yang mengenai struktur ramping. Nah, artinya struktur ramping ini kayak jacket ya, fixed platform di mana dia punya struktur ramping, yaitu kita umpamakan dia punya suatu silinder. Nah, terbuat dari bunder ya, ininya adalah bunder. Leg-nya, brace-nya, dan lain-lainnya itu adalah lingkaran atau silinder. Tujuannya di sini adalah untuk mengestimasi tentang beban gelombang yang mengenai slender member. Ya, slender member ini maksudnya yang silinder tadi.
atau member yang ramping ya dari suatu offshore structure. Nah, slender member, for example, adalah example of shark cylinder. Jadi include ya, salah satu slender member itu adalah yang berbentuk silinder. Nah, itu terdiri dari leg or brace of offshore space structure. Jadi terdiri dari brace-nya atau leg-nya, pipeline ya, pipa, atau bahkan umbilical cable ya. Nah, itu termasuk ke dalam slender member atau struktur yang ramping, di mana ini adalah silinder. Nah, bagaimana jika gelombang mengenai struktur yang ramping tersebut? Dalam perkuliahan ini yang kita perhitungkan adalah a smooth surface vertical cylinder. Jadi silinder yang smooth dan permukaannya yang smooth dan vertikal. Dia vertikal, berdiri secara vertikal. Nah, panjang silinder yang diperhitungkan adalah vertikal dan terendam di bawah permukaan air. Yang dihitung di sini adalah yang terendam, vertikal dan terendam di bawah permukaan air. Nah, kontribusi force yang terjadi adalah gaya inersia, yaitu gaya dari silindernya atau strukturnya, dan drag force. Sekarang pertama yaitu inertia force. Kita bahas. Inertia force. Pertimbangkan aliran di sekitar silinder. Ya. Jadi ada suatu aliran di sekitar silinder, maka akan berlaku hukum kedua Newton, yaitu persamaan gerak. Ada aliran di sekitar silinder, tapi aliran di sekitar silinder tersebut belum cukup jauh bergeraknya, nggak cepat gitu loh, masih ya lambat. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak cukup jauh dalam dia itu bergerak. Di mana dalam suatu aliran di sekitar silinder ada percepatan yang dihasilkan oleh gaya. Gaya tersebut ada karena adanya perubahan tekanan horizontal. Jadi ada perubahan tekanan horizontal ya, sehingga akan mengakibatkan suatu gaya horizontal ya yang mengenai silinder tersebut. Tapi untuk yang inersia itu kan yang masih dipengaruhi oleh strukturnya itu sendiri. Jadi fluida itu bergerak masih belum cukup cepat. Jadi belum cukup jauh. Jadi masih di sekitar aja, masih pelan-pelan. Nah, sehingga ada suatu percepatan kan? Dan percepatan tersebut dikarenakan adanya suatu gradien atau perubahan tekanan. Nah, sehingga di sini adalah dP per dx artinya adalah perubahan tekanan terhadap arah horizontal atau X. Itu adalah rho du per dt. Atau rho dikali dengan A, percepatan. Ini kan U dot ya. A adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi di sini bisa disimbolkan U dot. Inertia force. Nah, karena inertia force ini yang menggerakkan, yang percepatannya digerakkan oleh adanya perubahan tekanan, kita bahas ya perubahan pressure gradient force. Ya, apa yang terjadi ketika silinder ini berada pada pressure ini ya? Jadi ada berada pada suatu perubahan tekanan ini, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu adalah
adanya gaya ya yang undistributed pressure, artinya yang tekanannya yang belum terganggu ini pada suatu silinder dapat dihitung dengan mengintegralkan. Jadi gaya tersebut kita bisa hitung dengan cara mengintegralkan dari pressure, dari tekanan. Jadi untuk mencari gayanya itu dengan mengintegralkan dari tekanan di sekeliling perimeter, yaitu lingkaran atau keliling ya. Jadi di sekitar keliling dari silinder tersebut. Nah, jadi untuk mencari gayanya, ya, ini kan, ini ya, ini kan tekanan nih, kena tekanan ya, semuanya ya. Nah, untuk mencari gayanya itu dengan mengintegralkan tekanan di sekitar keliling dari suatu silinder. Yaitu F itu adalah 2 dikali dengan integral 0 sampai P, ini karena 2 kali ya. Nah, dan kita hitungnya adalah 0 sampai P ya, itu adalah P R theta T dikali dengan R cos theta kali 1 kali ya terhadap dot theta. Nah, P ini adalah undisturbed pressure. Kenapa? Karena di inersia itu dia itu masih jadi masih pelan ya. Jadi aliran yang di sekitar struktur tersebut belum terganggu gitu tekanannya. Jadi di sini untuk mencari gayanya ya undisturbed pressure pada perimeter tersebut. Dan R-nya adalah silinder radius dari silinder. Kira-kira ada bayangan tidak ini? Ali Fatahila. Ali Fatahila. Ina Laura. Hadir, Pak. Ya, oke. Ada bayangan tidak kira-kira nih? Dina Laura. Nah, maaf Pak, bayangan untuk mengenai silindernya ya Pak. Ya, silinder dan gayanya, gaya inersianya. Dia bisa muncul karena apa? Itu ada bayangan nggak kira-kira? Mungkin dari beban yang Tidak sehat? Lagi kurang enak badan Pak. Oh ya, doakan ya teman-teman ya, semoga Dina segera sembuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi emang sekarang ini ya banyak yang sakit juga ya, jadi tetap dijaga ya kesehatannya. Jika kalian udah pada TA ya, tugas akhir, jadi tetap semangatnya dijaga, jangan lupa makan, olahraganya jangan lupa juga itu. Ya. Jadi biar tetap selalu sehat, kalau sehat kan untuk mengerjakan tugas akhir, terus kegiatan yang lain itu juga enak. Jadi dibagi ya, waktunya itu dibagi. Jadi jangan saat kita kerjakan tugas akhir, terus kita lupa waktu, dan kita meninggalkan semuanya. Jadi kayak olahraga, makan, itu penting ya. Jadi tepat waktu itu penting, biar tetap sehat. Rohaninya juga ya, penting. Doa, berusaha, seperti itu. Semoga sehat semuanya ya. Oke, kita lanjut.
Nah, jadi ini ya, ini untuk mencari gayanya itu adalah dengan mengintegralkan dari tekanan yang belum terganggu, ya, di sekitar keliling dari silinder. Itu masih inertia force. Jadi kita dapatkan bahwa F-nya adalah rho pi R kuadrat dikali dengan percepatan atau U dot. Ya, ini adalah gaya dari inersia. Ya, ini gaya inersia yang pertama. Karena pressure gradient. Nah, sekarang disturbance force. Nah, yang kedua itu gaya inersia karena dia sudah disturbance force. Jadi gaya yang sudah terganggu. Nah, itu juga nilainya sama di sini. Dengan pakai kinetik energi, bahwa E sama dengan setengah M2 dikali U kuadrat, sehingga kita dapatkan bahwa gaya karena disturbance force itu Fx2 itu adalah pi R kuadrat rho dikali dengan U dot. Jadi ada dua. Sehingga ada dua kan tadi ya, karena tekanan yang belum terganggu sama yang gaya disturbance force atau yang sudah terganggu. Sehingga ada dua nih. Yang pertama ini adalah Fx1 dan yang kedua adalah Fx2. Ya, kalau kita jumlahkan ya potensial teori atau inertial force-nya, potensial dari suatu struktur tersebut ya itu adalah Fx1 ditambah Fx2. Oke. Nah, jadi Fx1 ini karena undisturbed pressure. Jadi makanya dia pakai Fourier force. Kalau gampangannya seperti itu. Jadi ini yang belum terganggu dan ini adalah from the flow disturbance caused by the impervious cylinder. Jadi dari flow ya aliran yang sudah terganggu dikarenakan oleh impermeable silinder. Jadi silinder yang kedap air. Itu yang kedua ini. Nah, sehingga inertia force-nya atau potensial energinya, ya potensialnya itu adalah gabungan. Itu inertia force. Persitera kira-kira paham? Siapa ini? Persitera. Persitera siapa? Iya Pak, Yohanes Pak. Oh ya, Yohanes. Paham Bapak Yohanes? belum ganti nama Pak. Paham Yohanes? Ya, pelan-pelan Pak, diusahain Pak. Ya, pelan-pelan ya, usahakan ya. Oke. Fatia. Paham Fatia? Mencoba, Pak. Mencoba tuh bertahan gitu ya. Oke. Tapi masnya ada bayangan ya. Jadi kalau misalkan ada suatu silinder gitu ya. Jadi gaya inersianya itu dari mana? Ya. Ini kan karena gaya inersia itu muncul karena dia undisturbed pressure yang pertama dan yang kedua karena flow disturbance karena dari silinder yang impermeable. Gitu. Sehingga ditambah ya. Jadi Fx1 sama Fx2.
Nah, ini note ya, catatan nih. Because this is still a potential flow, jadi potensial dari suatu struktur tersebut, ya, there is no dark force, jadi tidak ada dark force. Ya, also tidak ada sirkulasi, there is no lift, jadi tidak ada gaya lift juga. Jadi yang dihitung di sini adalah gaya horizontalnya, yaitu inertia force atau potensial dari suatu struktur tersebut, dan nanti yang kedua adalah gaya dragnya. Oke. Nah, kita masuk ya sini ya. Nah, dua ini ya, dua ini adalah value of Cm atau inertia coefficient. Jadi kalau biasanya kamu lihat bahwa rumus dari F inersia adalah Cm, ada Cm-nya, nah nilai 2 itu adalah Cm atau inertia coefficient. Nah, jadi kalau disederhanakan lagi, fixed cylinder in wave itu adalah rho pi per 4 Cm d kuadrat dikali dengan U dot. Rho-nya adalah mass density of fluid, di mana isinya adalah air laut, 1025 kg per meter kubik. Pi per 4 Cm adalah dimensionless inertia coefficient atau koefisien inersia. D kuadrat itu adalah diameter ya dari suatu silinder, dan U dot ini adalah time dependent undisturbed flow acceleration. Jadi acceleration ya. Jadi ini bukan kecepatan ya, tapi acceleration atau percepatan. U dot atau turunan dari U. Tuh. Ini adalah inertia force-nya. Nah, tadi udah. Jadi untuk Morrison ada inertia force sama dark force. Inertia force sudah kita bahas. Selanjutnya adalah dark force. Nah, dark force gaya hambatannya bekerja berlawanan terhadap fluida di sekitarnya. Gaya hambatan ini tidak seperti gaya resistif lainnya, seperti gesekan kering yang hampir tidak tergantung pada kecepatan. Gaya hambat tergantung pada kecepatan. Jadi artinya dark force ini itu adalah gaya hambatan, tapi dia itu bukan gaya gesek. Bukan gaya gesek kering. Di gaya yang menghambat karena ada arah perlawanan dari suatu fluida. Dan gaya ini disebabkan karena dia bergantung pada suatu kecepatan dan pada bentuk dari suatu silinder tersebut. Itu terjadi gaya dark atau gaya hambatan. Jadi gaya hambatan ini bukan gaya gesek ya. Yang gaya gesek yang miu-miuan, nah itu bukan. Nah, ini rumusnya dari gaya dark adalah FD sama dengan setengah rho CD dikali D UA kuadrat dikali dengan cos omega T dikali dengan cos omega T. FD adalah gaya dark per unit length of cylinder, jadi per satuan panjang dari suatu silinder, satuannya Newton per meter. CD itu adalah dimensionless dark coefficient. Ini kita dapatkan dari suatu bentuk dari silinder tersebut. Nah, misalkan spare, berarti dia 0,47, ya, half spare itu 0,42, cone itu 0,5, cube itu 1,05, dan lain-lain. Nah, ini yang streamline body itu 0,04, jadi kecil banget ya.
Jadi selain CD itu karena shape ya, karena bentuk dari suatu struktur, dia juga dipengaruhi oleh Reynolds number ya. Ya, jadi ini tiap Reynolds number juga akan berbeda ya. Nah, ini untuk Reynolds number yang sekitar 10 pangkat 4. Nah, D adalah cylinder diameter, dan UA itu adalah water velocity amplitude, omega itu circular water oscillation frequency, dan T adalah time, yang dark force. Nah, ya, jadi dark sudah, inersia juga sudah, sehingga kita bisa dapatkan Morrison. Nah, Morrison ini dia lulusan dari Universitas California. Ya, pada waktu itu dia memprediksi gaya gelombang yang mengenai vertical pile. Coba nanti dilihat ya, jurnalnya dia, Morrison et al. 1950. Coba ya, bayangkan. 1950 dia sudah bisa menentukan ya, atau meneliti yang serumit ini gitu. Dia menghitung ini ya, gaya gelombang yang mengenai pile atau slender structure. Dia itu dengan menghitung inertia force ya sebagai potential teori dan oscillating flow-nya, dan dark force ya sebagai real aliran yang real dan arus yang konstan. Jadi untuk memperoleh resultan dari gaya atau gaya totalnya dari gaya Morrison tersebut, yaitu FI dan FD. Ini adalah Morrison. Tugasnya ya, tugasnya adalah baca papernya Morrison 1950 ya, tambah paham. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah variasi depth and inertia. Ini depth ya, inertia. Nah, jadi kan di sini ada U dot sama U biasa atau percepatan. Nah, U dan U ini itu adalah kecepatan dan percepatan. Jadi kalau yang UT itu adalah kecepatan, U dot itu adalah percepatan, kita bisa dapatkan dari persamaan linear wave theory atau teori gelombang linier. Nah, jadi kemarin sudah dibahas bahwa teori gelombang linier untuk yang horizontal velocity sama horizontal acceleration itu adalah U-nya adalah GKH per 2 omega cos K Y plus D per cos HKD kali dengan cos KX min CT. Ini omega ya, ini omega T, ini omega. Ini untuk yang horizontal velocity, ini untuk yang acceleration velocity dari linear wave theory. Nah, kita ini ya. Jadi ini horizontal velocity-nya itu kan U sama dengan GK. K ini angka gelombang 2 per lambda, H ini adalah tinggi gelombang per 2 omega ya, sama dikali dengan cos H, cos hiperbolik dari K dikali dengan Y plus D dibagi dengan cos H kali KD cos KX min omega T.
Ini C ya, tapi ya CT. Ini di sini biasanya ditulis KX min omega T. Jadi ini ada dalam kurungnya, berarti ini KX min KCT ya. Di mana omega adalah C kali K. Nah, kita sederhanakan lagi atau bisa ditulis dengan ini ya. Ini secara matematisnya. Jadi ini ada hubungannya sama persamaan dispersi ya. Jadi kalau kita hitung bisa persamaan dispersi ya. Nah, persamaan dispersi itu gimana? Omega kuadrat sama dengan GK tan H KD, ya enggak? Nah, jadi kalau kita masukkan bahwa GK itu adalah GK sama dengan omega kuadrat per tan HKD, ya, itu kalau kita masukkan di persamaan awalnya, GK ya, itu adalah omega kuadrat, tan H itu kan bisa saya tulis sin HKD, cos HKD, gini kan, dibagi H per 2 omega, ini cos H, K, Y plus D, dibagi dengan cos H, KD, cos KX min omega T, gitu misalkan. Ini sama ini habis. Ini sama ini habis. Jadi tinggal H per 2, ini omega, ya, cos H, K, Y plus D per sin H, KD, ini cos KX min omega T. Itu ya. Nah, omega di sini itu kan 2pi per T ya. Ini H per 2, coret-coret, jadinya H pi T. H pi T. Gitu. Bisa juga seperti ini. Rizmansyah. Rizmansyah. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang horizontal acceleration, kita bisa tulis seperti ini. Nah, note ya, ini ya catatan bahwa ketika maksimum drag force dan maksimum inertial force itu terjadi, jadi ketika dia itu cos Kx min omega D dan sin Kx min omega T itu adalah 1. Jadi kan maksimum ya, memang maksimum dari pasanya itu adalah 1 ya. Jadi ini ya, ini adalah grafik ini time ya, time sama mana ini? Acceleration itu yang titik-titik, velocity ya, ini sama yang velocity. Jadi acceleration sama velocity. Ini grafiknya. Terus ini adalah horizontal force-nya. Horizonnya ya berarti ya, horizontal force-nya. Jadi penentuan CM dan CD itu bisa dari Morrison method, bahwa CD adalah ini ya, dan CM adalah ini, bisa dari Fourier series approach atau pendekatan Fourier, terus least square method atau weighted least square method, dan alternative approach yang lain. Untuk presentation parameter of CM and CD itu dari Reynolds number atau viscosity di sini, bahwa RR adalah QD per nu, Froude number angka Froude itu U per akar GD, dan keulegan Carpenter yaitu U kali T per D. Nah, ini typical value of
koefisien inersia dan koefisien drag-nya. Untuk Reynolds number 10 pangkat 5, kurang dari 10 pangkat 5, ini untuk Reynolds number lebih besar daripada 10 pangkat 5. Ini KC-nya, KC kurang dari 10 dan lebih besar daripada 10. Nah, CD-nya berapa? CD-nya jika KC kurang dari 10 dan Reynolds number kurang dari 10 pangkat 5, maka koefisien drag-nya 1,2 dan sebagainya. Itu berdasarkan ini ya, Morrison coefficient yang disuggest atau yang disarankan oleh clause 92 ini. Untuk mencari koefisien inersia dan koefisien drag. Bentar, saya mau nanya. Zara, ada Zara? Iya, Pak. Oke, Zara. Reynolds number itu hubungannya sama apa, Zara? Lupa, Pak. Oke, viskositas ya. Jadi misalkan nih Zara sama kecepatan ya. Jadi Zara misalkan di sini kamu disuruh nyari inersia koefisien sama drag koefisien. Terus awalnya diketahui data gelombang ya, T, terusan diameter silinder D-nya, ya, terus tahulah, misal KC-nya diketahui bahwa dia nilainya 2 misalkan, cara. Terus dengan air laut yang viskositasnya segitu, terus kecepatannya segitu ya, terus ketemulah Reynolds number-nya. Gimana Reynolds number-nya itu 10 pangkat 4 misalkan segitu. Jadi Reynolds number-nya 10 pangkat 4 dan KC-nya itu 2 misal gitu ya. Nah, kamu disuruh nyari koefisien inersia sama koefisien drag gitu ya. Nah, itu nilainya berapa? Kalau dilihat dari tabel ini. Berapa, Sarah? Sorry, stop sharing ya. Ya. 0,6 mungkin, Pak. Oke, bentar ya. RE-nya atau Reynolds number. RE-nya tadi misalkan 10 pangkat 4 gitu ya. Terus KC-nya itu 2 misal. Nah, itu C, D sama CM-nya berapa? Koefisien drag sama CM-nya. Berapa, Sarah? CD dulu berapa? 0,6, Pak. Nggak CD. tahu, Pak. Jangan nanya saya. Nah, kok jangan nanya 0,6? Boleh bantu nggak, Pak? Oh ya, silakan. Kalau dari tabel itu inersia koefisiennya itu 2,0. Kalau D koefisiennya 1,2. Oke, sip ya. Jadi ini sama ini kan. Ya. Oke, jadi udah ada di sini ya, Sarah ya. Jadi tinggal kamu menghitung Reynolds number-nya sama KC-nya, nanti ketemu C,
CM sama CD-nya gitu. Itu ya. Nah, itu untuk yang kita menghitung nih berdasarkan tabel ini. Oke, sekarang Zara paham? Paham, Pak. Makasih, Habib. Oke, misalkan Zara, sekarang kamu menghitung Reynolds number-nya itu 10 pangkat 6. Ya. Terus KC-nya masih 2. Nah, itu berapa? CD. Itu 0,6 dan 2. Oke, jadi ini ya 0,6 sama 2. Tuh. Ya, sekarang paham ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini nggak kelihatan nih. Jadi ini adalah keulekan Carpenter yang sini, ya. Yang ini adalah inertia coefficient atau CM. Dan ini smooth cylinder. Ini itu untuk yang smooth cylinder, ya. Jadi halus nih. Ini untuk roughness, ya. Ini untuk yang kasar dan kekasaran 1/1000. Ya, jadi kalau untuk mengetahui roughness itu kan E ya tadi ya. Nah, E-nya kan ada rumusnya ya. Apa tuh tadi ya? Tinggi dibagi diameter ya. Jadi tinggi dibagi diameter. Jadi tinggi dari misal suatu material kan gini ya. Jadi mungkin ada yang kayak gini nih. Ya kan, suatu materialnya. Jadi tinggi ini E-nya dibagi diameter. D. Nah, misalnya gini ya. Nah, tapi kan kita tahunya itu kan kecil ya. Coba bentar. Saya lihat dulu. Ini ya, K per D. K-nya adalah tingginya ya, bagi diameter benar. Ya. Nah, jadi ini adalah K. Ini gampangannya K ya. K per D. K itu adalah, jadi kan kita nggak, walaupun suatu silinder ya yang terbuat dari baja itu kelihatannya mulus, tapi kalau kita lihat itu dia punya kekasaran. Nah, kekasaran tersebut ya, tinggi kekasaran tersebut itu adalah K. Dibagi dengan diameter sehingga ketemu roughness relatif. Ya. Jadi roughness relatif jika 1/1000 pakai grafik ini nih untuk menghitung CM-nya. Ini berdasarkan DNVGL ya. Kalau yang tadi tabel, terus yang ini DNVGL. Jika kamu tahu KC-nya, kamu tahu silinder tersebut roughness-nya berapa, terus ketemulah CM-nya. Terus yang ini roughness 1/100. Kalau yang ini roughness 1/20. Oke. Habib, Ya, Pak. ada gambaran nggak kira-kira kalau misal menghitung berdasarkan DNVGL? Ada sih, Pak. Dia seperti tabel biasa sih, Pak. Kalau tinggal kita ini aja sih, Pak. Kalau udah diketahui KC dan inersia koefisiennya, kita udah tahu berapa hasilnya sih, Pak. Ya, jadi yang diketahui nanti ya KC sama ini roughness-nya ya. Roughness ini dari materialnya. Nanti pakai yang ini atau pakai ini atau pakai ini. Ya. Pakai ya grafik-grafik ini. Nah, DNVGL ini itu adalah suatu code ya. Dead nose varites. Kepanjangannya apa, Fadia? Apa tadi namanya? DNVGL kepanjangannya apa? GL-nya itu apa ya kepanjangannya? Kepanjangannya aku belum tahu.
Oke, artinya tahu ya. Jadi DNVGL ini suatu code ya. Jadi dia itu atau standar ya yang menghitung, maksudnya yang jadi kayak platform-platform itu rata-rata salah satunya yaitu dengan menggunakan code-nya atau standarnya DNVGL gitu. Atau DNV lah. Jadi Did Not Vary Test. Jadi kan banyak ya suatu negara tuh, ada yang dari Amerika, ABS, American Bureau Shipping, DNV, IPA, American Petroleum Institute ya. Terus dari Jepang, Layout Register LR ya, itu dari Inggris ya, dari Jepang juga ada, NKK dan macam-macam. Mungkin kebanyakan kita pakainya DNV ya, rata-rata. Oke, ini untuk mencari CM. Ya, untuk mencari CD itu ini, ya. Kalau berdasarkan DNV GL. Nah, ini roughness nih. Ini 1:100. Ini yang smooth ya. Ini yang smooth ya. Ini yang smooth 1:1000, 1:100, dan ini 1:20. Oke. Bentar. Ini untuk mencari coefficient drag. Jadi kamu bisa pakai dengan code-nya DNVGL atau pakai yang ini. Nah ini ya, basic consideration, CM dan CD itu jika dia ada nilai KC-nya itu rendah atau KC kurang dari 3, maka yang dominan itu adalah inertia force. Jika KC rendah, yang dominan inertia force. Sehingga dark itu dapat diapaikan. Jadi di inertia force ini atau KC rendah itu ini the flow doesn't travel far enough. Jadi aliran itu tidak terlalu jauh ya, tidak cukup jauh nih. Ya, tidak cukup jauh. Sehingga KC kurang dari 3, inertia force yang paling dominan. Terus naik nih antara 3 sampai 15 KC-nya itu dark become signifikan. Jadi coefficient dark-nya cukup signifikan, menjadi lebih signifikan diperhitungkan. Terus KC antara 15 sampai 45 menggunakan apa nih? Which one cannot really avoid using the full Morrison equation? Jadi tidak bisa menghindari dengan menggunakan persamaan Morrison ya. Terus untuk KC lebih dari 45 itu dark force is dominant. Jadi inersia itu dinegate. Jadi dia itu ini ya, KC dominan nih. Jadi bisa the vortex shifting ya, frekuensi become high compared to the wave frequency. So the flow tend to behave more and more like uniform flow. Sehingga nanti sampai KC itu sampai tak hingga, maka dia ini ya, sama kayak dengan aliran dari suatu current, arus.
Nah, ini adalah basic consideration CM and JD. Nah, kira-kira gini ya. Kira-kira ini adalah waktu ya. Waktu sama force. Force ini Morrison. Flow force according to the Morrison equation ya. Jadi berdasarkan Morrison equation for the body ini terhadap fungsi waktu. Blue line yang biru itu adalah dark force. Kira-kira dark force-nya ini ya, yang biru. Terus red line itu adalah inertia force, dan yang black line ya yang berwarna hitam itu adalah Morrison equation. Jadi gaya Morrison. Jadi ini dark ya. Yang ini adalah red line-nya, ini adalah inersia, dan yang hitamnya ini adalah Morrison. Jadi Morrison ini gabungan antara inersia dan dark-nya. Nah, ini kalau terhadap waktu. Ini kan fase nih, ini waktu nih ya. Jadi kita tahu nih kayaknya. Jadi kalau misalkan di sini di 0 ya. Di 0 ini dark-nya kecil, inersianya besar ya. Terus semakin waktu ya kayak gini ya. Nanti ini juga sinusoid hubungannya sama ini ya, theta ya. Ini berulang kan, ini waktu yang berulang. Oke, tuh. Ya, jadi itu tadi Morrison. Ada pertanyaan? Jadi nanti ini silakan dibaca ya. Kan Morrison itu kan berdasarkan eksperimen ya. Nah, itu dibaca, coba dicari ya. Itu papernya Morrison ya. Tahun berapa tuh dia ya. Any force the exerted by surface wave on pile ya. Jadi gaya mengenai gaya karena wave ya pada pile. Nah, ini itu coba ya dibaca nanti, sama coba kamu cari juga Sarkaya. Nah, ini ya. Cambridge University. Ini tentang Colligan Carpenter. Tugas ya, tugasnya itu ya. Tapi tugasnya adalah tugas nggak usah dikumpulkan, tugasnya dibaca. Dibaca tadi ya, yang Morrison sama Sarkaya tadi coba cari, terus kamu baca isinya itu tentang apa biar lebih paham. Tuh, nggak usah dikumpulkan. Nah, bukan yang dikumpulkan ya, yang dikumpulkan itu tugas 2 minggu ke depan. Tugas 2 minggu ke depan adalah tugas kelompok sebagai penilaian kuis 1 atau saya nilai nanti ini ya. Jadi nanti presentasi di chapter 5 offshore engineering. Di chapter 5 ya. Chapter 5 itu ini. Biar nggak salah lagi tadi. Probabilistic design of offshore structure. Ini dikit ya. Jadi misalkan presentasi
materi presentasi adalah chapter 5, Probabilistic Design of Offshore Structure. Presentasi dilaksanakan pada minggu ke-6, yaitu tanggal 10 Maret. Pembagian materi dan kelompok terlampir di e-learning. Ya, nanti pembagiannya saya taruh di e-learning. Waktu presentasi dan tanya jawab tiap kelompok 20 menit. Jadi sudah termasuk tanya jawab. Presentasi dibuat semenarik mungkin dan singkat padat. Nanti bagi penanya dan penjawab akan mendapatkan nilai plus. Ya, ini nanti presentasinya di minggu ke-6. Jadi kita ada 27 ya. Ya, 27 mahasiswa. Dia Adelina, Dina ini sampai Andri Alberto. Berarti ada 5 kelompok. Nah, di sini karena bukunya ada 11 ya. 11 subbab. Nah, ini bab 5 ini ada 11 subbab. Jadi bab 1 ini cuma segini nih. Ya, bab 2 subbab 2 ini baru yang agak. Nah, ini sudah subbab 4. Jadi dikit aja ya. Bab 2 sampai sini, sampai halaman 206 berarti ya, 206. Jadi dikit. Dari 197, berarti berapa halaman aja kan? Nah, itu kelompok 1. Ya, kelompok 2 itu subbab 5.3 sampai 54, ini 5.5 sampai 5.6, dan yang terakhir itu 5.9 sampai 5.11. Nah, minggu ke-6 kita presentasi. Nanti ada waktu lebih, saya lanjutkan bagaimana faktor-faktor dalam membuat bangunan lepas pantai. Ada pertanyaan? Oke, Rismansyah ya. Selain Rismansyah ada? Ada nggak selain Rismansyah? Oke. Rismansyah bisa on mic? Nah, jadi untuk yang Rismansyah nggak ada lagi ya ini ya, selain Rismansyah. Oke, berarti cuma Rismansyah. Nanti untuk yang Rismansyah ini presentasi Morrison aja ya. Oke. Mana ada Rismansyah. Jadi kamu kan ya, mana Rismansyah? Ada orangnya ya. Oke, nanti saya ini lagi ya, saya share lagi dah di e-learning, saya buat lagi untuk anggota kelompoknya. Ada pertanyaan tidak? Andre, paham? Oke.
Alven paham? Alven? Mana Alven? Paham, Pak. Siap. Ya. Oke, kalau sudah paham, kita bisa akhiri ya